Halo dan selamat datang kembali di channel saya, Jonathan Tamrin. Dulu pas awal-awal saya belajar saham, saya sempat baca suatu artikel yang menyebutkan bahwa belilah saham-saham perusahaan bagus dan hold dalam jangka panjang, yaitu 5-10 tahun, maka kalian pasti akan untung. Nah, perusahaan bagus yang dimaksud oleh artikel ini adalah perusahaan first liner, ya, atau saham-saham blue chip. Yang katanya nih, kalau title udah blue chip mah pasti bagus punya fundamental perusahaannya. Nah, sekarang saya udah punya pemahaman yang cukup di pasar modal, saya masih penasaran apakah yang dikatakan artikel itu benar apa enggak. Maka saya coba buat riset kecil-kecilan tentang kinerja 10 tahun saham blue chip di Indonesia yang saya akan bagikan di video kali ini ke teman-teman semua. Nah, seperti apakah realitanya? Mitos atau fakta? Tonton video ini terus sampai selesai. Oke, sekarang langsung aja kita masuk ke pembahasan menjawab pertanyaan investasi saham blue chip pasti aman dan untung, mitos atau fakta. Nah, untuk data-data saham blue chip yang saya gunakan di video kali ini, saya ambil datanya dari sumbernya Yahoo Finance, ya, dan nggak semua saham blue chip ya, tapi ada kriteria yang saya tentukan. Yang pertama adalah market cap-nya di atas 40 triliun, kemudian sudah minimal 10 tahun tercatat di bursa, biar kita bisa lihat track record pergerakan harga sahamnya dari 10 tahun ke belakang. Kemudian untuk data yang saya sampaikan di sini juga tidak mempertimbangkan aksi korporasi ya, seperti stock split, right issue, dan sebagainya, dan dividen juga tidak saya perhitungkan. Jadi ini angkanya benar-benar hanya pergerakan harga sahamnya. Lalu kemudian aman dan untung. Nah, definisinya apa sih di video kali ini? Nah, aman ini akan saya katakan aman ketika uangnya itu tidak tergerus inflasi, ya, yang berarti kenaikan persentase dari capital gain-nya itu melebihi nilai inflasi. Kemudian untuk untung adalah ketika nominal uang di tahun terakhir ini lebih tinggi dibanding tahun awal. Nah, di sini nanti kita akan lihat apakah investasi secara random di saham blue chip ini akan menghasilkan return yang aman dan untung atau tidak sampai 10 tahun ke belakang. Nah, nanti akan ada 24 emiten yang akan saya bahas, akan saya bagi 2 slide. Yang pertama ini ada 12 yang akan saya tampilkan di awal, lalu akan ada slide selanjutnya yang berisi 12 lagi. Nanti kita coba lihat satu persatu ya. Oke, yang pertama adalah saham UNTR, ya, atau United Tractor. Nah, untuk market cap United Tractor ini di 1 Januari kemarin adalah sebesar 80 triliun. Ya, berarti di atas 40 triliun. Kemudian sudah lebih dari 10 tahun tercatat juga di bursa. Nah, kalau misalnya di tanggal 1 Januari tahun 2010 kemarin, ya, ini saya tandain year 0, kita menginvestasikan uang kita senilai 100 ini boleh bebas, saya mau 100 ribu, mau 100 juta, mau 100 miliar, tapi misalnya kita masukkan angka 100 di sini. Nah, kalau kita lihat di tahun pertama ya, 1 year, di tanggal 1 Januari 2021, maka uang 100 kita di awal akan menjadi 154,78. Ya, kurang lebih berarti peningkatannya ada 54%. Nah, terus kalau kita hold terus sampai tahun 2013 ya, tahun ketiga, itu uang yang tadinya 100 jadi 154, kemudian jadi 129,85. Kemudian kalau kita hold lagi sampai tahun kelima, maka uangnya akan jadi 114,95. Dan kalau sampai 10 tahun kita lihat jadi 142,61. Nah, kalau kita hitung CAGR-nya dari 10 tahun terakhir adalah 3,61 untuk UNTR atau United Tractor. Nah, kalau kita coba lihat, wah berarti mendingan kita beli di tahun 2010, dijual 2011 dong. Ya, kalau kita lihat data histori seperti ini, ya memang baiknya begitu. Cuma kan namanya masa depan kan nggak ada yang tahu ya. Nah, kalau kita coba perhatikan lebih dalam lagi, UNTR ini kan berada di sektor pertambangan ya. Pertambangan ini biasanya sifatnya komoditas yang harga naik turunnya cukup cepat ya, atau cukup roller coaster untuk pergerakan harga sahamnya. Bisa kita lihat cukup 1 tahun naik 50%, terus kemudian turun ya, lalu naik lagi. Nah, ini memang salah satu ciri saham dari emiten batubara. Ya, harganya cukup fluktuatif. Oke, kita lanjut ke saham selanjutnya adalah saham asal internasional. Ya, dengan market cap-nya 280 triliun, kalau misalnya kita di tahun 2010 taruh 100, maka di 2011 jadi 154,11, 3 tahunnya jadi 213,88, kemudian sampai tahun ke-10 ternyata jadi 196,18, ya, atau CAGR tahunannya sebesar 6,97. Oke, ini untuk asal internasional. Nah, ini kemudian saham selanjutnya adalah Telkom. Bisa kita lihat market cap-nya sebesar 393 triliun. Kalau misalnya kita taruh 100 di awal, maka di akhir tahun 2020 jadi 207,85 atau naik sebesar 7,59% CAGR-nya per tahunnya. Oke, ini kalau kita lihat sekilas, kok market cap-nya makin tinggi, persentasenya makin gede CAGR-nya ya. Coba ntar kita lihat apakah market cap ini punya hubungan langsung dengan CAGR tahunannya. Kemudian untuk BMRI, ya, atau Bank Mandiri, market cap-nya sedikit lebih kecil dibanding Telkom. Ya, kalau kita taruh 100, malah di akhir tahun ke-10,
kita dapat 3 kali lipatnya. Ya, atau sebesar 317,02. Atau kalau kita rata-ratakan CAGR 10 tahunan ya, sebesar 12,23. Kalau sekilas kita lihat nggak terlalu berhubungan ya market cap-nya, meskipun BMRI lebih sedikit, tapi persentase CAGR lebih tinggi dibanding Telkom. Kemudian lanjut untuk Unilever, UNVR, yang market cap-nya lebih kecil juga dari BMRI, malah CAGR 10 tahunannya 14,28%. Atau kita taruh 100 di tahun 2010, di tahun 2020 kita jadi 380. Lumayan ya, 3 kali lipat lebih banyak dibanding investasi awal. Kemudian ada BBNI, ya ini makin kecil juga nih, market cap-nya 144 triliun, tapi untuk CAGR-nya malah lebih gede, 15,38 triliun. Jadi sebenarnya kalau kita lihat ini tidak terlalu berkorelasi ya, antara market cap dengan CAGR-nya. Jadi untuk BNI ini, kalau kita taruh 100 di tahun 2010, 10 tahun kemudian udah jadi 4 kali lipatnya. Kemudian HMSP atau HM Sampurna ya, perusahaan rokok, dengan market cap 244 triliun, taruh 100 di tahun 2010, di tahun 2020 jadi 534. Di 5 tahun sebelumnya malah udah jadi 600, udah naik 6 kali lipat gitu ya. Tapi kalau di holding terus sampai 10 tahun malah nilainya lebih kecil ya dibanding yang 5 tahun. Ya dengan CAGR 18,24%. Kemudian ada BBRI atau Bank BRI, yang market cap-nya ini lebih besar lagi, 537 triliun. Dengan CAGR 10 tahunannya 18,85%. Masukin 100, 10 tahun jadi 564 atau 5 kali lipat lebih banyak. Kalbe Pharma, 75 triliun market cap-nya, masukin 106 kali lipat lebih banyak selama 10 tahun. Bahkan cukup dengan 5 tahun aja udah sampai hampir 7 kali lipat ya, dengan CAGR-nya 19,89%. Kemudian ICBP dengan produknya Indomie, market cap-nya 130 triliun, taruh 100, 10 tahun kemudian jadi 623, meskipun selama 5 tahun hanya jadi 366. Ya ini ya, namanya di dunia saham kita nggak ada yang tahu kapan naiknya, kapan turunnya. Gitu. Tapi selama perusahaannya bagus memang biasanya akan naik. Untuk CAGR sendiri ICBP sebesar 20,09%. Ini udah nyentuh angka 20%-an, ya 6 kali lipat selama 10 tahun. Lalu kemudian BBCA yang katanya terbaik ya di Indonesia dengan market cap sebesar 815 triliun, masukin 100, 10 tahun kemudian jadi 6 kali lipatnya, 661. Padahal kalau kita lihat di tahun kelimanya cuma 259 ya. Tapi kalau ditahan terus sampai 10 tahun, maka akan jadi 6 kali lipat dengan CAGR-nya ini lebih tinggi sebesar 20,80%. Yang ke-12 ada Cepin atau Charoen Pokphand dengan market cap-nya 106 triliun, masukin 100 di tahun 2010, di tahun 2020 jadi 1.477 atau naik 14 kali lipat dengan nilai CAGR-nya sebesar 30,90% per tahunnya. Ya, ini cukup istimewa ya. Nah mungkin di tahun 2010 ini Cepin belum terdaftar sebagai blue chip kali ya. Tapi kalau kita bisa analisa dan menemukan perusahaan bagus ini, dan kita beli dan kita hold dalam jangka panjang, bahkan untungnya bisa lebih dari 1000%. Ya, masukin 100 jadi 1400. Ya, atau naik 30,90%. Kemudian tambahan informasi untuk pembanding, CAGR 10 tahunan IHSG itu dari tahun 2010 sampai 2020 adalah sebesar 9,80%. Ya, untuk nilai rata-rata 10 tahun inflasi juga di Indonesia sebesar 4,76% dari tahun 2010 sampai 2020. Nah, kita bisa lihat ya, CAGR IHSG aja 10 tahun 9,80%. UNTR 3,61%. Jadi, untuk 3 teratas ini UNTR, Astra International, Telkom selama 10 tahun terakhir, kinerjanya di bawah IHSG, ya kinerja harga sahamnya. Dan kemudian untuk rata-rata inflasi 10 tahunannya sebesar 4,76% di Indonesia. Jadi bisa kita lihat kalau kita investasikan uang kita di saham United Tractor jangka panjang gitu ya. Saham pertambangan kita taruh jangka panjang sama 10 tahun, duit kita malah tergerus inflasi karena naiknya cuma 3,61%, sedangkan inflasinya 4,76%. Nah ini untuk 12 yang pertama. Nah kemudian ini untuk yang selanjutnya, nanti teman-teman bisa baca sendiri ya, lebih perlahan di pause juga bisa. Nah, tapi yang saya mau highlight di sini adalah yang ini. Untuk saham pegas atau perusahaan gas negara, ya kalau kita masukin duit 100 di tahun 2010, itu malah di tahun 2020 kita rugi ya. Jadi tinggal 54, duit kita berkurang gitu, udah kemakan inflasi terus rugi dengan CAGR ruginya itu 5,81% per tahun. Dan untuk Adro juga, padahal kalau kita lihat market cap-nya ini, dua perusahaan ini di atas 40 triliun ya, termasuk blue chip. Tapi kalau kita masukin di Adro 100 di tahun 2010, di tahun 2020 duit kita malah tinggal jadi 88,86. Berkurang gitu ya, dengan nilai CAGR 10 tahunannya minus 1,17%.
Yang untuk INTP kita bisa lihat 3,23%, masih kerjanya di bawah IHSG dan tergerus inflasi. Ya. Yang paling tinggi di sini malah TPIA, ya dengan market cap-nya 185 triliun. Masukin 100 jadi 2.352 di tahun ke-10-nya. Dengan nilai CAGR-nya 10 tahunan sebesar 37,14%. Nah, setelah kita lihat data 24 perusahaan blue chip dan kinerjanya selama 10 tahun terakhir, kalau misalnya kita adalah seorang awam yang nggak tahu apa-apa tentang dunia saham, kita cuma tahu saham ini blue chip apa enggak, kita cuma tahu saham blue chip itu katanya fundamentalnya bagus, dan kita random pick gitu ya untuk investasikan uang kita di saham blue chip itu, maka kita akan ada kemungkinan untuk aman dan untung sebesar 79%. Karena kalau tadi kita coba perhatikan, hanya ada 19 dari 24 saham yang memberikan aman, yaitu uang tidak tergerus inflasi, dan untung nominalnya itu lebih tinggi dibanding awal tahun 0, atau nilai CAGR-nya positif lah. Jadi apakah pasti aman dan untung investasikan uang kita di saham blue chip? Teman-teman sekarang udah tahu jawabannya. Nah, itulah yang terjadi jika kita investasikan uang kita di saham blue chip selama 10 tahun terakhir. Ternyata sekedar kita tahu mana saham blue chip dan bukan tidak menjamin bahwa investasi kita akan menguntungkan ya. Makanya pastikan dulu kita punya pemahaman yang cukup sebelum kita terjun ke pasar modal. Karena saham ini merupakan aset yang memiliki resikonya sendiri. Pastikan membeli perusahaan dengan nilai intrisikan tinggi dan margin of safety yang besar, agar memperkecil resiko kita mengalami kerugian di pasar saham. Gimana pendapat kalian tentang riset kecil saya di atas? Tuliskan pendapat dan komentar kalian di kolom komentar di bawah ini ya. Kalau suka video seperti ini, boleh banget di like dan dibagikan video ini ke teman-teman kalian juga yang mungkin pernah bilang ke kalian, kalau investasi di saham blue chip itu pasti untung. Sekian video kali ini, sampai jumpa di video berikutnya.